Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kaifa halukum? Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Halo? Mana ini suaranya nih? Ayyash, admin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. طيب في Alhamdulillah. هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل سنتكلم ونتحدث تحت العنوان حفظ الشريعة لضروريات الخمس. Ya, kita di sini akan merojah kembali pelajaran yang kemarin, ya, antum juga PJJ, sekarang pun juga PJJ. Kalau teman-teman antum di sini ya sudah offline, dan Ustadz ulangi kembali karena ketika itu Ustadz pakai bahasa Arab, banyak yang belum paham ternyata. Ala kulli hal kita ulangi kembali ya tentang bab ini menggunakan bahasa Indonesia. Baik, di sini judul kita adalah Hifdzus Syariah lidz-Dzaruriyati al-Khams. Ya, namanya ad-Dzaruriyat al-Khams. Ya. Berarti ada berapa dzaruriyat itu? Ada 5. Karena judulnya saja sudah ad-Dzaruriyat al-Khams. 5 hal atau 5 pokok yang sifatnya itu ya premier, ya, yang harus dijaga, benar-benar dijaga. Yang menjaganya adalah syariat. 5 pokok ini. Apa saja? Di sini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, dimulai dengan ad-dinu, agama, an-nafsu, jiwa, an-naslu, keturunan, al-malu wal aqlu, harta dan akal. Beberapa ulama ada yang mendahulukan akal dulu dibandingkan harta. Ada yang mengatakan seperti ini, Al-Imam Asy-Syatibi, harta dulu baru akal. Ya, urutan seperti ini adalah urutan dari sesuatu yang penting, ya. Kemudian berikutnya, dan berikutnya. Dan yang paling penting dan yang paling pokok adalah bagaimana syariat menjaga agama. Kemudian jiwa, kemudian nasl, keturunan. Nah, kalau kita bandingkan, mana yang lebih penting antara akal dengan harta? Coba ada yang mau jawab? Mana yang paling penting antara akal dengan harta? Mungkin Lutfi mau menjawab, atau mungkin Adnin atau Ayyash, silahkan mau menjawab. Akal, Tat. Akal, kenapa? Karena akal lebih penting, Tat. Lah ya, saya mau tanya. Ada sebuah alasan nggak kenapa sih kok akal lebih penting daripada harta? Alhamdulillah, Lutfi sudah bisa dengar. Nah, mungkin silakan Adnin dilanjutkan. 5 aja. Karena ada suatu pemikirannya juga, Tat. Ya. Jadi, ya, kita bisa bayangkan kalau orang gila punya akal nggak? Punya, Tat. Ya. Gimana mereka mau mendapatkan harta? Gimana mereka mau mengelola harta? Apakah mereka paham, oh ini uang bisa untuk beli ini dan itu? Nggak paham. Maka disitulah pentingnya akal dulu baru harta. Ya, paham Tum? Paham ya? Oke, kita masuk kepada hifdzuddin, penjagaan agama. Bagaimana syariat itu menjaga agama? Dikatakan di sini bahwa maslahatud dini fauqa kulli maslahah. Bahwa maslahat agama, ya, fauqa kulli maslahah, berada di atas dari maslahat-maslahat yang lainnya. Maslahat-maslahat yang lainnya itu seperti apa? Maslahatu an-nafs,
maslahatu an-nasl, al-mal, al-aql. Nah, dari kelima ini, agama adalah berada di atas segala-galanya. Kita bisa lihat ya orang yang nggak punya agama, yang nggak memahami rambu-rambu halal dan haram, akhirnya mereka tidak mau menjaga diri mereka sendiri. Orang-orang di Jepang, ketika mereka stres, banyak di antara mereka ketika depresi, bunuh diri ujung-ujungnya. Tapi tatkala seorang punya agama, ada rem. Oh, kalau saya melakukan bunuh diri dalam keadaan, walaupun saya stres, walaupun dalam depresi, maka aku akan mendapatkan hukuman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nggak jadi. Dia urungkan. Dia tinggalkan bunuh diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pertanyaan yang sangat luar biasa. Atau melihat tanda tanya ini. Pertanyaannya adalah bagaimana syariat menjaga agama? Silahkan ada yang mau menjawab. Ada Ayyash, ada Adnin, ada Lutfi. Silahkan yang mau menjawab. Nah, pertanyaannya bagaimana syariat menjaga agama? Silahkan. Fadal. Azhar Fauzan baru masuk. Nah. Mana ini? Kok nggak ada suaranya? Coba Lutfi. Silahkan Lutfi. Jawab pertanyaannya Ustadz. Halo? Lutfi? Cek 1, 2, 3. Oh, nggak ada respon. Ayyash. Nah, Ustaz. Pertanyaannya tadi, bagaimana syariat itu menjaga agama? Sholat. Sholat. Kemudian apa lagi? Bertauhid. Ada lagi nggak? Itu aja, Ustaz. Aja. Baik. Admin mau menambahi? Menjaga kitab Allah, Tat. Menjaga kitab Allah. Kemudian apa lagi? Mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasul ittiba bin Nabi. Ada lagi? Sudah, Tat. Ya. Lutfi mau jawab, menambahin? Ini Lutfi. Stay di Zoom atau enggak ini? Sudah. Silakan Lutfi, mau ditambahin enggak? Tidak, Ustaz, tidak. Ya. Farid, ada Farid juga, ada Azhar Fauzan. Farid baru join. Ya, oke. Ya. Dari yang teman antum tadi, ada yang mentauhidkan Allah, ada yang ittiba bir-rasul, ya. Semuanya itu bermuara pada dua aspek. Yaitu apa? Disebutkan di sini, wala yatahaqqaqu dzalika illa bi amrayni ra'isaini. Ya. Hapus. Bahwa la yatahaqqaqu dzalik, hal tersebut tidak akan terjadi, yaitu penjagaan syariat tidak akan terjadi kecuali penjagaan syariat kepada agama tidak akan terjadi kecuali dengan dua cara, yaitu bil fi'li wa bitarki. Antum lihat di sini, bil fi'li wa bitarki, dengan melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Ya, dengan apa? Melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Bagaimana mengerjakan sesuatu? Yaitu biiqamati arkaniddin. Dengan menjalankan
atau menegakkan rukun-rukun agama. Dan rukun-rukun agama yang kita kenal, yang kita pahami bersama dan yang paling penting adalah dua hal, yaitu arkanul Islam dan arkanul iman. Rukun Islam antum harus paham. Ya, tadi teman-teman ketika di kelas ada yang Ustaz tanya, ayo rukun Islam itu ada berapa? Ada yang jawab 6. Salah, rukun Islam ada 5. Yang dimulai dengan syahadat, kemudian sampai haji fi baitillahil haram. Rukun iman, ada yang bingung juga. Nggak boleh aib, ini kelas sudah kelas aliyah tapi belum hafal betul bagaimana apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Kemudian at-tark, dengan cara apa? Bidar mafasid, atau istilah yang Ustaz tulis di kelas adalah at-tarku minan. Saya tulis di sampingnya. At-tarku minan nawahi. Ya. Yaitu apa? Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nawahi. Baik itu syirik, ya, larangan syirik. Kemudian ada larangan dari belajar ilmu filsafat yang akhirnya merusak akal pikiran seseorang, ya, mendahulukan akal daripada dalil dan lain sebagainya. Itulah yang hendaknya ditinggalkan. Jadi ibadah itu juga dikatakan ada menjalankan dan juga meninggalkan. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, itu juga termasuk menjaga agama dan termasuk ke dalam nilai ibadah. Dalilnya apa? Nah, ini harus antum hafalin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Antum ya lihat di sini kata fattabi'uh, kemudian Ustaz kasih tanda ke depan. Maksudnya apa? Bahwa di sini ada perintah untuk menjalankan, untuk mengikuti. Mengikuti apa? Sirati mustaqiman, jalan Allah yang lurus. Maka fi'il amr itu maknanya perintah untuk menjalankan sesuatu. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti. Berarti ada an-nahi, larangan. Kita disuruh untuk meninggalkan kalau ada larangan. As-subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian contoh-contoh di dalam menjaga agama barulah di sini disebutkan 1, 2, 3, 4. Salah satunya dengan al-amru bijtinabil ma'asi. Ya, perintah untuk menjauhi maksiat. Kemudian yang kedua, muharabatul ibtida'i fid din. Ya, muharabah, memerangi orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Wa qatlul murtadin waz zanadiqah, membunuh orang-orang yang murtad, orang murtad yang keluar daripada ajaran agama Islam. Hukumannya di dalam syariat Islam adalah dibunuh. Kemudian jihad fi sabilillah bin nafsi wal mal. Jihad di jalan Allah, baik ya dengan harta ataupun dengan jiwa. Naam, fadhal. Silahkan, Lutfi. Kemudian, sebelum kita lanjutkan, ada yang belum paham untuk poin yang pertama, syariat menjaga agama. Paham tum ya syabab? Fahimna dat. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua sekarang, hifdun nafs, yaitu menjaga jiwa. Pertanyaannya, kenapa sih kok jiwa itu diletakkan setelah agama? Ada yang bisa jawab? Kenapa jiwa itu
diletakkan urutannya setelah agama? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab insya Allah Ustadz kasih hadiah nanti kalau sudah sampai pondok. Silahkan antum ingatkan anak. Nah, ada yang mau jawab? Ada Azhar di sini, ada Farid, ada Ayyash, kemudian ada Adnin, ada Lutfi. Silahkan. Pertanyaannya adalah kenapa jiwa itu ya diletakkan setelah agama? Fadhal ya syabab. Nah, Fadhal, ada yang bisa jawab? Mana ini? Kok nggak ada suaranya? Taib. Tadi siapa yang jawab? Yang mau jawab? Azhar, mau jawab? Taib. Kalau kita lihat ahibati fillah, namanya jiwa, ya. Bisa kita bayangkan, apakah dengan tidak adanya jiwa, harta bisa didapatkan? Sebelum itu, keturunan apakah bisa? Tidak akan bisa. Jiwa aja nggak ada. Manusianya aja nggak ada. Gimana mau ada keturunan? Harta, kemudian akal. Semuanya tidak akan terjadi. Kecuali dengan adanya sebuah jiwa. Nah, itulah kenapa diletakkannya an-nafs setelah ad-din. Dalilnya apa? Bahwa syariat itu menjaga jiwa dalam surah An-Nisa. Andal ayah. Ayat yang ke-29. Di situ Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wala taqtulu artinya janganlah kalian membunuh. Membunuh apa? Jiwa-jiwa kalian. Dan di dalam kaidah usulul fiqh dikatakan di sana bahwa an-nahi yaqtadi tahrim, bahwa larangan itu menunjukkan keharaman. Bahwa haram hukumnya seorang membunuh jiwa-jiwa mereka sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya atau hukumannya adalah yang pertama jahannam. Neraka jahannam balasannya. Apakah sampai situ? Enggak. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Selesai? Belum. Wa ghadiballahu alaih, Allah marah kepada orang tersebut. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa adda lahu adaban 'azima, dan Allah menyiapkan azab yang besar, azab yang pedih bagi dia. Saya mau tanya sekarang, apa arti laknat di sini? Ada yang bisa jawab? Apa arti laknat? Ya, al-la'natu adalah ba'idun an rahmatillah. Ya. Al-la'natu ba'idun an rahmatillah. Bahwa laknat itu adalah seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini maknanya. Ya. Ba'idun an rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian anak-anak sekalian, ya. Ini saya tulis kaidahnya bahwa an-nahyu yadullu 'ala tahrim, bahwa larangan itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram untuk dikerjakan. Poin nomor 2. Sudah paham semuanya? Azhar? Mana ini Azhar suaranya? Cek, cek. Oh, nggak ada. Adnin paham? Sedikit paham, Tat. Ya. Apa yang belum paham? Daerah nomor 2-nya, Tat. Yang nomor 2. Iya. Yang mana? Iya, dalilnya, Tat. Oh, dalil yang nomor 2 ini. Iya. Ya. Maksudnya apa dalil yang nomor 2 ini? Bahwa di sini menunjukkan membunuh seorang mukmin itu hukumnya haram. Kalau menunjukkan haram, bahkan disebutkan di situ dosa hukuman-hukumannya, maka akhirnya orang takut. Pengen membunuh seorang mukmin, ini loh hukuman-hukumannya. Ini loh apa yang didapatkan dia. Akhirnya orang takut. Maka disitulah cara bagaimana Islam, bagaimana syariat menjaga jiwa seseorang. Akhirnya dengan ini seorang terjaga nggak jiwanya? Terjaga. Orang khawatir, orang takut. Ya, apalagi nanti ada di dalam ayat yang lainnya yang menerangkan bahwa hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja adalah qisas. Sama-sama dibunuh. Akhirnya takut, mau membunuh seorang nggak jadi. Ya. Sebagaimana Allah Jalla fi'ala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Bahwa di dalam qisas itu terdapat kehidupan. Orang pengen membunuh orang, ya mikir-mikir lagi. Oh, nanti saya dibunuh juga. Akhirnya terjadilah penjagaan jiwa di sana. Adin paham sekarang? Paham, Tat. Lutfi, sudah balik belum dari kamar mandi? Ayyash, paham tak ya Ayyash? Paham tuh. Baik. Kemudian Farid. Farid. Wah, nggak ada suaranya. Azhar Fauzan. Nah, juga sama. Ini kayaknya cuma masuk Zoom ini. Nah. Baik. Karena ini Zoom gratisan, akhirnya Ustadz pun juga dapat dapat waktunya pun juga nggak banyak. Nah, maka insya Allah untuk sisa poin-poin yang lainnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidnillahi azza wa jal. Dan ini juga Ustadz rekam, nanti bisa Ustadz akan upload di YouTube, nanti bisa didengarkan ulang. Ya, tugasnya adalah antum silahkan mencatat faedah-faedah yang tadi Ustadz sebutkan, menggunakan bahasa Indonesia tidak mengapa. Ya, menggunakan bahasa Indonesia, poin-poin atau faedah-faedah yang tadi sudah Ustadz ajarkan ke antum, sudah bacakan ke antum. Jadi kita mempelajari malam ini 2 poin, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, dan juga hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Barakallahu fikum jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai poin ini. Baik. Coba saat pengen semuanya menyalakan videonya dulu. Pengen lihat. Lutfi, Masya Allah. Lutfi kenapa belum ke pondok?
Lutfi. Positif COVID, Tat. Oh, positif. Apa yang dirasain? Tanpa gejala, Tat. Alhamdulillah. Ya, semoga cepat sembuh ya. Baik, Azhar mana Azhar? Azhar Fauzan, Farid Zaki. Nah, ini nggak ada semua ini. Ayash sudah ada tadi. Saya penasaran nih sama Farid dan Azhar ini. Farid. Naam, Dat. Dinyalain dulu. Apa namanya videonya? Saya pengen lihat antum. Jangan ditutupi. Wah. Kelas berapa? Kelas 10, Dat. Maksudnya kelas 10 A, B, apa C, apa D? Halo? Wah. Ternyata terputus-putus. Insya Allah kita lanjut di sesi berikutnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jangan lupa banyak doa sama Allah agar dimudahkan di dalam menuntut ilmu, agar segera juga datang ke pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.